Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini malam. Saya tidak tahu teman-teman menontonnya malam ini atau besoknya, pagi atau siangnya. Mohon maaf, kuliah kita tertunda karena ada beberapa hal. Mohon dimaklumi. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat latar belakang masalah. Oke, jadi saya anggap teman-teman sudah punya masalah yang akan kita buatkan latar belakangnya. Oke, ada beberapa hal penting yang ingin saya katakan sebelumnya. Pertama, ketika Anda memulai melakukan sebuah penelitian, Anda jangan sibuk mencari judul dulu, karena itu hal yang salah. Oke, jadi langkah awal membuat penelitian adalah Anda menemukan masalah, bukan judul penelitian. Karena judul itu bisa dibuat nanti setelah tulisan Anda selesai. Setelah penelitian Anda selesai, Anda lihat apa variabelnya, elemen-elemennya, kemudian Anda buatkan judul yang mewakili penelitian itu. Jadi, judul itu belakangan. Oke, salah jika Anda Pak, saya belum menemukan judul salah. Yang betul adalah Pak, saya belum menemukan masalah atau problem penelitian. Oke. Dan yang kedua, kemarin ada salah seorang teman kita yang menanyakan, Pak, apa sih yang dimaksud dengan remeh-temeh? Kenapa kita harus mencari isu yang layak dikaji, bukan hal remeh-temeh? Jadi, penelitian itu adalah mengkaji atau mendeskripsikan atau menganalisa sebuah fenomena. Oke, bukan misalnya moral. Oke. Jadi penelitian itu tidak membicarakan moral. Moral adalah wilayah lain. Oke. Kajian ilmiah adalah kajian di suatu wilayah di mana ia mendeskripsikan fenomena, menggambarkan, menganalisa fenomena, bukan membicarakan masalah moral. Oke. Semester kemarin saya mengajar Tirosah Natriyah, kajian prosa, dan ketika UAS ada salah satu mahasiswa saya yang membuat artikel yang bertemakan moral. Padahal saya menyuruh kepada mahasiswa-mahasiswa untuk mengkaji sebuah karya sastra dengan pendekatan dan teori-teori sastra yang ada. Teman mahasiswa ini justru membuat sebuah artikel yang membicarakan tentang sebuah moral. Judulnya kalau tidak salah, kesabaran yang membawa kepada kebahagiaan pada novel ini. Itu bukan karya ilmiah, itu membicarakan moral. Oke, jadi hati-hati, cari isu sosialnya, cari fenomena yang layak dikaji, dianggap sebagai kajian ilmiah. Oke, masalah cinta saya kira itu juga bagian dari moral yang tidak layak dikaji. Oke, jadi intinya jangan dibawa ke arah moralnya, kaji fenomenanya, itu baru kajian ilmiah. Oke, teman-teman, langsung kita masuk ke membuat latar belakang masalah. Nah, ini. Jadi, jika teman-teman ingin membuat latar belakang, Anda harus tahu paradigmanya adalah segitiga terbalik. Jadi, Anda menulis dari yang umum dulu, mengerucut hingga paling bawah, paling mengerucut, paling ujung. Oke. Jadi, dari umum dulu ke khusus. Oke. Oke. Seperti itu ya. Nah, apa sih yang perlu ditulis di latar belakang? Jadi penelitian masalah Anda tidak mungkin tiba-tiba muncul begitu saja. Pasti ada latar belakang, pasti ada background, pasti ada alasan, pasti ada pemikiran yang kemudian menghantarkan kepada rumusan masalah Anda, kepada masalah Anda. Oke, ingat ya, tidak mungkin masalah Anda tiba-tiba muncul begitu saja. Pasti ada alasan, ada pertimbangan, ada background, ada hal-hal yang melandasinya, melatar belakanginya, yang kemudian muncul masalah Anda. Itu. Jadi latar belakang bisa juga dikatakan akar masalah dari masalah Anda. Seperti itu ya. Nah, bagaimana teknis menuliskannya? Dari umum dulu ke khusus. Seperti itu. Jadi bicarakan aspek-aspek yang umum dulu hingga ke khusus yang kemudian menciptakan rumusan masalah Anda. Oke. Nah,
ada 3 bagian di segitiga terbalik ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini adalah aspek yang umum tadi. Bisa Anda isi dengan topik atau subtopik. Oke, jadi masalah Anda itu pasti merupakan bagian dari topik tertentu. Anda tulis dulu topik atau subtopik Anda itu secara general di awal latar belakang Anda. Oke, seperti itu ya. Oke, setelah itu masuk ke isi. Isi ini sudah lebih spesifik, yaitu masalah Anda, bisa data, bisa fakta, pendapat ahli, atau bisa juga penelitian terdahulu. Seperti itu. Setelah Anda membicarakan topik, Anda masuk ke masalah Anda. Kutip juga data jika ada, fakta jika ada, pendapat ahli jika ada, untuk menguatkan aspek-aspek latar belakang Anda yang kemudian menghantarkan kepada masalah Anda, untuk menguatkan penelitian Anda. Oke. Lalu penelitian terdahulu jika ada, karena biasanya objek atau korpus tertentu sudah dikaji, lalu Anda ingin mengkaji wilayah lain, maka Anda perlu tunjukkan itu. Dan bisa jadi penelitian terdahulu itu juga merupakan landasan atau latar belakang Anda melakukan sebuah penelitian baru di wilayah baru. Oke, saya kira masuk akal ya. Lalu kemudian setelah itu ke hal yang paling mengerucut, paling ujung, paling bawah, yaitu penutup. Penutup bisa diisi dengan diferensiasi. Apa sih perbedaan, apa sih yang membedakan penelitian Anda dengan penelitian lain? Di atasnya sudah ada penelitian terdahulu, lalu Anda di penutup Anda jelaskan perbedaannya penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang lain. Tuh. Lalu juga penutup bisa diisi dengan kutip teori. Oke, jadi Anda mengutip teori. Jadi memang sebenarnya teori itu ada subbab khusus, namun di latar belakang tidak salah jika Anda mengutip sedikit teori untuk mengantarkan atau menjelaskan permasalahan Anda. Karena bisa jadi rumusan masalah Anda berangkat dari teori tertentu. Oke, maaf. Jadi seperti itu ya. Oke. Lalu ke masalah Anda. Setelah Anda menunjukkan diferensiasi, Anda menunjukkan sedikit teori, Anda masuk ke masalah Anda. Apa sih masalah Anda? Oke, jadi topik, subtopik, lalu masalah, data, fakta, pendapat ahli itu adalah hal-hal yang mengantarkan kepada masalah Anda. Oke, seperti itu. Oke. Saya kira itu. Saya kira ini yang biasa dilakukan, format yang dilakukan di sastra. Saya pikir tidak terlalu kaku. Cuman ini salah satu salah satu contoh atau model yang bisa teman-teman lakukan. Oke. Untuk lebih mudahnya kita langsung masuk ke contoh saja. Oke, ini contohnya. Jadi misal teman-teman ada yang menemukan sebuah korpus yang bertemakan tentang kehidupan Tionghoa, seperti itu ya. Lalu Anda melihat sepertinya ada strategi untuk menyuarakan atau mengukuhkan Tionghoa. Oke, jadi karena Tionghoa itu minoritas di Indonesia, dan di novel ini katakanlah novel merah. Oke, Anda menemukan novel merah, ada temanya ini adalah kehidupan Tionghoa. Di situ Anda melihat ada strategi untuk menyuarakan atau mengukuhkan eksistensi Tionghoa, maka Anda ketemu masalah ini. Jadi masalah Anda mungkin politik identitas Tionghoa dalam novel merah. Oke. Nah, jika Anda punya masalah seperti itu contohnya, Anda bisa membuat latar belakang dimulai dengan Anda membahas dulu multikulturalisme yang umum dulu. Oke. Jadi atau politik identitas. Contoh, Indonesia adalah negara multikultural. Terdapat banyak sekali ras, etnis, agama, dan budaya. Nah, itu kan umum sekali. Itu bisa Anda masukkan di situ. Oke, dan ingat ya, jadi ketika Anda membuat latar belakang, langsung masuk saja ke topik. Jangan seperti mahasiswa S1 yang umumnya, yaitu membahas definisi karya sastra atau definisi novel. Novel adalah sebuah karya sastra yang mengungkap atau membawa kehidupan merupakan cermin kehidupan bla 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 bla. Itu tidak perlu lagi Anda membahas karya sastra atau novel, definisinya dan lain sebagainya, tidak perlu lagi. Anda langsung masuk ke topik atau subtopik.
Oke. Indonesia adalah negara kultural dengan berbagai macam ras, agama, dan budaya. Lalu juga Anda bahas politik identitas. Maka jika negara ini Indonesia sangat multikultural, maka sangat niscaya, sangat mungkin sekali jika terjadi banyak politik identitas. Karena setiap ras, setiap etnis ingin diakui keberadaannya di antara etnis dan atau kebudayaan yang lainnya. Seperti itu. Oke, itu kan sudah pendahuluan yang bagus ketika Anda ingin membahas politik identitas Tionghoa dalam novel tertentu. Oke, seperti itu. Lalu masuk ke isi. Oke, setelah Anda menjabarkan topik, Anda masuk ke isi latar belakang Anda. Bisa masalah, data, fakta, pendapat ahli, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya. Contoh, sastra sebagai media menyuarakan atau mengukuhkan identitas tertentu. Ini sudah masuk ke masalah. Oke, karena masalah Anda adalah membahas politik identitas etnis tertentu di sastra, di novel, maka ini sudah masuk ke masalah Anda. Setelah Anda membahas topik seperti ini, masukkan unsur sastra di situ. Sastra adalah alat atau media untuk menyuarakan atau mengukuhkan identitas tertentu. Oke. Ini sudah mulai masuk ke masalah Anda. Oke. Nah, mungkin saja Anda menemukan data atau fakta atau pendapat ahli yang menguatkan hal ini. Menurut data dari survei apa misalnya. Jadi, hampir 80% sastra itu berisi politik identitas. Bisa Anda masukkan untuk menguatkan latar belakang Anda. Oke. Fakta juga. Fakta menunjukkan bahwa hampir setiap karya sastra berisi politik identitas atau berisi strategi untuk mengukuhkan identitas atau kelompok tertentu, bisa seperti itu. Oke. Setelah itu Anda masuk ke novel Anda. Oke. Jadi dari umum ke khusus, keindonesiaan, topik politik identitas, multikulturalisme, masuk ke sastra, masuk lagi lebih spesifik ke novel Anda yang Anda bahas. Novel Merah banyak membicarakan masalah identitas Tionghoa. Oke, semakin masuk kan. Oke. Bla 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 bla, karena novel ini begini. Anda bisa tuliskan sinopsisnya. Sinopsisnya diarahkan kepada masalah Anda, topik Anda, yaitu politik identitas, seperti itu. Lalu jika ada penelitian terdahulu, bisa Anda bubuhkan. Jadi, sudah ada beberapa peneliti yang membahas novel Merah, yaitu Pradopo. Pradopo mengatakan bahwa bla 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 bla, seperti ini. Oke, karena penelitian ilmiah harus baru, tidak boleh mengulang, oke, dan penelitian terdahulu bisa menjadi latar belakang untuk kemudian memunculkan penelitian baru Anda di wilayah baru. Oke, seperti itu, jika ada. Oke. Nah, setelah itu, Anda masuk ke penutup dari latar belakang Anda yang bisa berisi diferensiasi atau mengutip teori, lalu kemudian menghasilkan masalah Anda. Seperti contohnya, seperti yang dikatakan oleh siapa? Nggak tahu ahli ini modelnya mengutip teori bahwa politik identitas adalah upaya etnis atau ras secara politik untuk menyuarakan atau mengukuhkan eksistensi. Maka penelitian ini akan berusaha mengungkap bagaimana identitas Tionghoa ditampilkan dan disuarakan dalam novel ini untuk mengukuhkan keberadaannya, seperti itu. Jadi ini modelnya mengutip teori, karena kadang teori ataupun statement tertentu itulah yang mengantarkan kepada jalannya permasalahan Anda. Apa masalah Anda? Masalah Anda muncul karena ada teori yang mendukung masalah Anda. Oke. Seperti itu. Oke, jadi kelihatan ya, dari umum ke khusus, dari multikulturalisme dalam konteks Indonesia, masuk ke sastra, masuk lagi ke novel Anda, novel Merah, masuk lagi ke masalah. Ada teori yang dikutip. Oke. Seperti itu ya. Oke. Saya kira bisa dipahami. Lalu kita lihat contoh yang lain. Oke. Misal teman-teman menemukan sebuah korpus atau objek kajian, ada novel katakanlah berjudul Pita. Oke. Ada novel berjudul Pita yang ketika Anda membaca, Anda
merasa ada yang salah dengan tokoh-tokoh perempuan ini. Anda merasa kasihan sekali. Kok begini ya? Kok saya tidak sependapat dengan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh tokoh ini. Oh, mungkin saja tokoh dalam novel ini, dalam novel Pita ini, mengalami sebuah ketidakadilan gender. Karena hidup di lingkungan yang penuh dengan norma, adat istiadat, budaya yang sangat pro laki-laki, sangat patriarkal. Sehingga Anda menemukan masalah, ada stereotip. Sepertinya banyak sekali stereotip negatif yang dilabelkan, dialamatkan kepada perempuan di novel ini. Oke, nah saya ingin membahas itu bagaimana stereotip perempuan dalam novel Pita. Oke, ketika Anda punya masalah itu, Anda bisa membuat latar belakang dengan contoh seperti ini. Oke, pertama, Anda di pendahuluan Anda bicarakan gender. Oke, gender kan masih umum ya, peran laki-laki dan perempuan dalam kebudayaan, dalam masyarakat itu gender. Juga bisa Anda ke subtopik yaitu stereotip atau subordinasi. Stereotip adalah begini, lalu subordinasi begini. Jadi di Indonesia masalah gender merupakan masalah yang masih menarik hingga saat ini karena masih banyak ketidakadilan yang terjadi yang dialami oleh perempuan. Sehingga banyak sekali perempuan-perempuan yang berteriak menyuarakan keadilan, kesetaraan dengan laki-laki. Itu bisa Anda masukkan di pendahuluan latar belakang Anda. Oke. Karena banyak sekali subordinasi yang terjadi dan stereotip yang dilekatkan kepada perempuan sehingga perempuan mengalami ketidakadilan dalam interaksi masyarakatnya, interaksi sosialnya, itu bisa. Lalu masuk. Setelah pendahuluan Anda masuk ke isi, sastra adalah media mereproduksi pemahaman patriarkal. Oke, ini sudah mulai masuk kepada masalah Anda, karena masalah Anda adalah bukan membahas gender secara real dalam skala Indonesia, membahas gender secara real, bukan, cuman Anda membahas novel, Anda mengerucut, Anda masuk kepada novel, kepada sastra. Oke. Jadi, karena ideologi patriarkal itu kan ideologi laki-laki, ideologi yang dibuat oleh laki-laki sehingga mengakibatkan sebuah ketidakadilan kepada perempuan dalam praktiknya. Dan sastra itu adalah media untuk mereproduksi, untuk melestarikan pemahaman-pemahaman itu. Oke, jadi banyak sekali novel-novel yang ditulis oleh laki-laki yang memiliki pemahaman patriarkal dan ketika dia membuat karya sastra, pemahaman itu termanifestasikan dalam karya itu, dalam karya-karya mereka, sehingga terreproduksi dan terlestari pemahaman patriarkal itu. Oke. Nah, sehingga ada statement seperti ini, sastra adalah media mereproduksi pemahaman patriarkal. Sudah mulai masuk ke masalah Anda. Jika ada data, jika ada fakta, jika ada pendapat ahli, Anda jabarkan. Oke. Menurut survei Women Organization gitu. Jadi hampir seluruh novel di Indonesia sangat bermuatan ideologi patriarkal, itu bisa. Oke, seperti itu. Bisa fakta, pendapat ahli menurut Setyaningrum, patriarkal sangat dilestarikan dalam sastra, dalam novel ini misalnya, seperti itu. Oke. Masuk lagi ke lebih spesifik lagi, mengerucut lagi novel Anda, novel Pita. Novel Pita ditengarai kental dengan ideologi patriarkal, di mana banyak sekali stereotip-stereotip yang dilabelkan kepada perempuan. Oke, seperti itu. Anda kan ingin membongkar ideologi patriarkal lewat stereotip yang ada itu, bahwa ini salah, seperti itu. Oke. Misal jika ada penelitian terdahulu, Anda tulis. Oke. Misal sudah ada penelitian yang membahas novel Pita, namun dia membahas sisi subordinasinya. Oke. Telah dilakukan penelitian oleh Rahma dalam novel Pita, dia membahas subordinasi yang terjadi. Oke, Anda harus menampilkan, karena kadang penelitian terdahulu juga merupakan latar belakang yang mengantarkan kepada Anda melakukan sebuah analisis atau kajian baru di wilayah yang baru. Oke, setelah itu masuk ke yang paling bawah, paling mengerucut, ke yang paling khusus, yaitu isi
bisa diferensiasi, teori, dan kemudian rumusan masalah. Ini mungkin yang modelnya diferensiasi. Jika yang dilakukan Rahma dalam novel Pita adalah membahas subordinasi, maka penelitian ini akan lebih menyoroti stereotip perempuan dalam novel Pita tersebut. Nah, oke. Jadi jelas ya. Jadi jelas, dari umum, dari gender, konteksnya Indonesia, stereotip, subordinasi, masuk ke sastra, masuk ke data, fakta, dalam konteks sastra itu, masuk ke novel Anda, novel Pita, masuk lagi ke penelitian terdahulu, masuk lagi ke masalah Anda. Oke, jadi hierarki atau tahapan ini mengantarkan kepada Anda memiliki sebuah penelitian, yaitu membahas stereotip perempuan dalam novel Pita tersebut. Oke, saya kira jelas sekali ya. Oke, mudah sekali, jangan dianggap pusing. Jadi seperti ini. Jadi fenomenanya dari yang umum, kemudian khusus. Dan aspek-aspek yang dari umum hingga ke khusus itu semuanya mengantarkan secara sistematik kepada masalah Anda. Entah Anda diantarkan oleh topik, Anda diantarkan oleh masalah, Anda diantarkan oleh data, fakta, Anda diantarkan oleh penelitian terdahulu pada korpus Anda yang sama. Oke. Topik yang hampir sama, yang kemudian mengantarkan Anda kepada masalah Anda yang baru, yang berbeda, yang merupakan rentetan ataupun goal dari aspek-aspek yang sebelumnya, aspek-aspek yang sudah Anda jabarkan di latar belakang dari awal hingga ujung tadi, seperti itu. Oke, saya kira itu ya, saya kira mudah sekali dipahami, tidak sulit. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Jadi setelah melihat video ini, teman-teman segera menulis latar belakang. Jadi jangan sampai ntar ketika UTS kelabakan. Oke, jadi dicicil dari sekarang. Mulai sekarang, buat latar belakang masalah Anda. Oke, jangan terlalu banyak lah. Secukupnya asal itu sudah layak, atau saya tidak suka yang panjang, banyak, cuman bertele-tele, tidak penting, saya tidak suka. Lebih baik sedikit, namun sudah cukup, atau mewakili, berisi berbagai macam unsur yang penting dan harus ditampilkan dalam latar belakang Anda. Oke, jadi jangan banyak-banyak, cuman cukup dan layak. Oke, seperti itu. Oke ya, mulai sekarang dibuat latar belakang Anda. Oke, minggu depan kita akan belajar membuat rumusan masalah. Oke, saya kira itu teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan materi ini. Kita bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.